Mas Eros, saya mau bicara pribadi Mas Eros ya. Jadi Mas Eros ini senior sekali dalam politik Indonesia. 22 Juli 1950, usia sekarang 74 tahun. Yeah. Tapi masih kayak begini. Saya membayangkan mudanya kayak apa. Pasti banyak pacarnya. Pasti playboy. Itu rezeki bukan? Rezeki. Apalagi besar tinggi dan kumisan. Mas Eros, kita bicara satu sisi soal kehidupan politik Mas Eros ya. Siap. Saya sih sebenarnya surprise ya, karena orang tidak banyak mengenal Eros Djarot dulu sebagai politician, ya kan? Orang taunya seniman, pokoknya yang ya saya waktu itu di Palembang masih SMA, SMP SMA, yang saya tahu adalah musik apa namanya? Ya. Music director itu. Kalau untuk instrumen ya, untuk film-film begitu. Tetapi yang spektakuler, kemudian menyutradari Cut Nyak-Dien. Itu sampai ke festival di Cannes di ini segala. Tapi tiba-tiba Detikcom, oke, itu bagi saya cukup mengikuti. Tapi tiba-tiba saya agak kaget, kok Eros Djarot mau mencalonkan diri sebagai ketua umum PDIP. PDIP waktu itu apa di Surabaya, KLB? Ya KLB. Jadi itu KLB itu awalnya. Oke. Setelah itu. Ya, mencalonkan PDIP, ketua umum PDIP. Dulu itu ada aktor lain kan, ada Dimyati Hartono, ada Roy Bebe Janis, ada Haryanto Taslam yang kelihatan mulai berbeda jalan dengan Mbak Mega. Salah satunya Eros Djarot. Saya heran. Rupanya PDIP toh. Nah mungkin Mas Eros bisa klarifikasi kapan PDI dan kapan PDIP-nya. Lalu tiba-tiba merasa berhak untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Sebetulnya tuh saya gak pernah kok pengen jadi ketua umum tuh ya. Okay. Karena Mbak Mega maksa saya ada tiga kali ya. Nah. Saya terima. Teman ada latar belakangnya memang. Memang saya yang katakanlah kader tersembunyi lah. Gitu ya. Sejak SMP saya sudah banteng gitu. Oke, SMP itu udah zaman Orde Lama berarti? Ya iyalah. Ya masih zaman Orde Lama. Kongres GMNI aja saya satu-satunya mungkin pesertanya pakai celana pendek gitu. Karena saya di Indoprop dulu ya, Indoktrinasi Propaganda. Jadi saya terbiasa. Indoprop GMNI? GSNI. Oh GSNI. Tapi GSN walaupun saya itu GSNI, saya kan selalu memberi kuliah apa. GSN itu gerakan siswa Indonesia. Oke, berarti masih di bawah mahasiswa. Tapi walaupun ya? saya GSNI dulu saya sering gitu ya. Anak SMA-nya bahkan sama siswa tuh bergaul gitu. Nah, saya sebetulnya memang dari itu saya tuh lebih kembali lagi adrenalin politiknya itu setelah bersinggungan kembali walaupun biasanya hanya bergaul di wilayah musik gitu kan. Karena saya memang sejak G30 PKI itu saya dilarang sama bapak saya berpolitikan lagi gitu ya. Nah waktu itu kan kami dianggap kelompok yang Bung Karno gitu kan. Agak sedikit dianggap kiri. Dianggap gitu. Merah lah ya. Nah saya lalu membenamkan diri lama. Sampai seluruh teman-teman saya nggak tahu ya siapa saya. Gimana latar belakang saya nggak ada yang tahu. Sampai nama diganti, nama saya Sugeng Waluyo Djarot jadi Eros Djarot itu ada satu lain hal. Saya diamin aja supaya memang menghilangkan identitas lama. Tapi orang-orang kayak saya dekat itu dengan guru gitu ya dan keluarga Bung Karno. Saya justru banyak sebenarnya mentor saya ataupun senior saya yang saya selalu dekat sama Mas Guntur aja gitu ya. Sehingga saya kalau sama dia oke lah, yang lainnya saya biasa-biasa aja. Sama juga Cak Ruslan gitu ya. Ruslan Abdul Ghani. Jadi saya memang pada saat saya pulang dari luar negeri tahun 80 itu ditugaskanlah sama mereka-mereka. 80 dari negeri mana? Dari Inggris. Oh jadi Mas Eros ngambil apa di Inggris? Saya tadinya kan saya sekolahnya Verfahrensteknik di Jerman. Apa? Verfahrensteknik itu teknik industri lah. Oh teknik industri di Jerman. Cuman kemudian saya pulang ke Indonesia, kemudian saya lihat waduh ini kok komunikasi visualnya kurang jalan di Indonesia ya. Di wilayah itu makanya saya perdalam. Saya sekolah di Inggris, setelah pulang, ya itulah saya. Sekolah apa? Sekolah film? Film ya, film dan komunikasi itu.
Dan kemudian saya ditugaskan di Untak itu. Itu tahun 80? Ya 81 lah. Oke, ya. oke. Tugas Untak itu Pak Daruslan, Pak Sugarda, Profesor Sugarda, Pak Jarwo, segala yang tua-tua itu menugaskan saya. Tugas saya kaderisasi di Untak. Oke. Saya dikasih pangkat apa itu, ada jabatannya ya, di wilayah perguruan tinggi gitu. Sehingga saya jalankan lah sebagai dosen di sana. Nah pada saat itu saya dipanggil lagi untuk memperkuat, kamu harus coba bantu ini itu. sekadar bayangan ya, kalau 80, 50 ya? 30, saya 30 umur saya. Ya 30 ya. Ya sejak tahun 75 sebenarnya umur 25. Jadi waktu saya juga terlibat, waktu ikut bikin Mas Guntur bikin pernyataan keluarga Bung Karno ya, tidak kemana-mana, tidak di mana-mana. Seingat ya itu saya terlibat, saya ikut ngetiknya segala gitu. Jadi memang saya sudah terlibat, cuman kan undercover semuanya. Di belakang layar. Di bawah semua. Dan pada saat saya pertama kali muncul itu ditugaskan untuk di Litbang PDI. PDI? Ya Litbang PDI tahun 81 kalau nggak salah 82 ya itu. Itu sama Pak Gagak gitu ya. Terakhir kemudian masuk juga Kwe Kiangi, bahkan Kwe Kiangi itu dua kali saya tolak itu. Waktu itu ketua Litbangnya Mas Eros? Saya bukan ketua tapi saya yang paling bandel gitu. Saya yang paling rajin dan paling paling bersuara gitu ya. Dan mereka yang tua-tua biasanya oke aja gitu kalau saya bergerak gitu. Sehingga karena saya kan mungkin di belakang saya ada Pak Ruslan yang orang tua itu senior ya. Sehingga memang saya juga sudah sejak itu ya, bahkan puncaknya itu di Kongres PDI ketiga atau berapa ya di Asrama Haji. Ya, Asrama Haji Jakarta. 83 apa 80 berapa? 80. Asrama Haji Sukolilo. Jakarta. Ya. Saya di komisi politiknya, saya ketuanya komisi politik. Di situ saya datangin Pak Suparjo Rustam waktu itu kan. Menteri Dalam Negeri. Saya gini, saya tugas gini. Dia kan punya latar belakang PNI juga, Pak Suparjo itu. Saya di backup, yang saya mimpin gitu di sana. Nah, disitulah saya waktu itu saya sudah cukup menentukan lah ya. Kemudian saya bahkan Pak Suryadi pun saya bilang saya veto gitu. Kan saya tuh nggak peduli lah aturan partai waktu itu kan. Yang penting PDIP harus begini. Waktu kelemahannya kan satu. Setelah saya pelajarin, waktu saya tanya orang tua itu, gini, menurut saya yang kurang di sini adalah pemikiran. Maka harus Litbang gitu ya. Maka didirikanlah Litbang. Kalau orang pemain lama semua tahu saya lah gitu, tapi yang baru-baru pasti nggak tahu. Nah saya di situ membangun itu semua. Nah kemudian setelah terjadi Suryadi yang di ini kan. Medan. Bukan. Waktu saat di itu di mana di asrama haji itu ya kan. Karena Tarto kita tahu jadi sekjen, nggak mau dia pengennya jadi ketua umum. Waduh ya sudahlah. Akhirnya kita nggak punya ini, maka masuklah Suryadi. Dan ya udahlah kita biasa-biasa aja, nggak masalah. Suryadi lagi gitu. Nah cuman kan waktu itu Mas Taufik masih baik sama saya gitu. Pokoknya dia juga keinginan masuk ke PDI, gimana caranya gitu. Saya dekat kok. Jadi ini kan hanya orang-orang ngaco aja nih yang bentur-benturin saya sama dia gitu kan. Jadi saya aktif di situ. Setelah itu setelah saya lihat ya sudahlah PDI kan sudah bagus gitu ya. Jadi institusi yang jadi think tank udah. Karena tugas saya udah selesai. Saya bilang udah saya udah males nih. Saya lanjut lagi ke wilayah merekrut anak-anak gitu, adik-adik gitu di mana kayak banyak lah di Pemuda Demokrat segala gitu banyak gitu yang di GMNI gitu kan secara di bawah kan karena saya bertanggung jawabnya sama yang di atas-atas. Saya diberi tugas juga untuk istilahnya Pak Ruslan tuh alle revolutionäre Krachten zusammenbandling gitu ya. Menyatukan seluruh kekuatan revolusioner itu. Makanya saya dekat sama Pak Murban Toko tuh pendiri Murba, Pak Wasit Suwarso tuh ketua Murba, sama Om Ki itu apa? Om Ki itu ini apa? Subadio, Pak Subadio. Subadio PSI, Satomo. Saya dekat kalau di sana nama saya bagus itu.
Kalau di mana di Murban saya Bung Kumis, di PDP Kumkum gitu ya. Jadi macam-macam nama lah. Kemudian saya juga dengan teman-teman yang bernasib kurang baik gitu ya. Di mantan Pulau Buru gitu, dekat sama saya gitu. Saya satukan semua kekuatan itu untuk melawan Orde Baru saat itu ya. Semua rata-rata kenal lah saya. Sampai saya dituduh sama salah satu kader GM ini, saya tuh Murba, saya ketawa aja. Jadi itulah latar belakangnya sebenarnya cukup panjang. Kan saya memang orang yang suka di belakang layar. Kenapa saya mau berani ngomong gini? Karena capek juga ya. Lihat kayak kemarin gitu ya. Gimana sih gitu ya. Seolah yang paling revolusioner, yang paling tahu perjuangan reformasi, yang paling tahu membangun kekuatan revolusioner. Jadi sebel juga lihat-lihat gitu ya. Apa sih ini orang-orang ini? Orang kita kalah kok bangga gitu loh ya. Kita kan menang dalam kekalahan yang mendasar. Iya. Jadi maksud saya cobalah kita menang dalam kekalahan itu maksudnya PDIP. Iya. Oke. Kalau menurut saya begitu. Nah, saya justru yang menurut saya di PDIP yang paling asli. Malah dibilang pengkhianat itu kan. Jadi tapi aneh. yang cerita mau ketua umum. Iya, ketua umum belum dijawab. Kan gini, saya udah tolak sampai 2-3 kali saya tolak. Sorry, tahun berapa itu Mas ya? Tahun 2000 berapa itu ya? Bukan ini dong, tahun 2000 awal. 2000 awal tuh ya. 2000 saya awal. Saya kurang begitu. Iya. Pak, saya udah males ngingetin lagi gitu ya. Karena apa? Saya diminta sampai satu hari yang ketiga atau keempat datang ke rumah saya tuh. Yang minta siapa? Pak Mega lah. Loh kan dia kan ketua. Loh iya, tapi kan dia mau menyerahkan karena dia mau running wapres itu kan. Oke. Jadi saya sudah minta lah sama dia. Saya nolak. Datanglah kalau ada Laksamana Soekardi itu, ada Laksamana Soekardi, ada Haryo Tasam udah meninggal, ada Kwi Kianggi sekarang udah agak sedikit kurang bisa mengingat gitu ya. Terus ada juga Dodo udah meninggal juga, ada Dadang ya, RAS itu ada buah saya, saksi hidupnya itu ya. Saya udah tolak itu, saya nggak mau. Saya tawarkan Mbak kan ada Dimyati, nggak bisa pokoknya kamu. Loh ada Pak Suryo Guritno, tetap juga nggak mau. Yang lain satu juga nggak mau, pokoknya kamu tuh di belakang layar terus sekarang saatnya kamu muncul. Saya bilang ya udah lah Pak, ini gimana? Semuanya ngegongin itu kan. Oke deh kalau gitu saya cuma minta waktu dong. Kasih saya waktu sosialisasi Mbak, masa saya gini, saya kan nggak enak tiba-tiba saya nyalonin itu. Ini benar-benar kejadian. Udah disetujuin, saya minta waktu 5 bulan. Karena itu masih 6 bulan ke depan atau 7 bulan ke depan ya. Oke saya persiapkan semuanya, udah begini. Waktu gitu. itu Mbak Mega wapres sudah ya? Belum dong. Oh belum dong. Okay. Kan baru mau menuju ini semua itu kan. Oke, saya udah siap-siap segala semua. Wah, saya udahlah ke Jawa Tengah saya. Presentasi, pas bulan kedua di Yogyakarta. Saya lagi bilang PDIP ke depan nih begini. Anak buah saya di belakang dengan curus saya nyetop. Apa sih anak ini? Saya dapat kertas kecil ini nih, segini. Mbak Mega menerima pencalonan kembali sebagai ketua umum itu dibacakan oleh Roy Bebe Yanis di Gelora Bung Karno kalau nggak salah. Langsung saya stop, saya telepon Mbak Mega. Mbak apa-apaan ini? Saya bilang gitu. Gila apa? Kan Pak yang nyuruh saya gini. Kenapa nggak bilang dong? Bilang dong. Kalau bilang kan bisa saya setel gimana? Saya lagi di tengah gini Mbak. Saya bilang gitu. Gak ini soalnya kan Gus Dur yang minta. Loh Mbak ini percaya sama Gus Dur ya? Apa percaya sama apa yang sudah pernah lakukan, Mbak lakukan gitu kan. Ini untuk kepentingan siapa, saya bilang gitu. Ya udahlah Ros, pokoknya kita sementara. Sorry itu berarti Mbak Mega udah wakil presiden itu berarti? Belum. Sudah Mas, wakil presiden. Wakil presiden. Iya, presidennya belum, wakil. Waktu itu kan, waktu itu sedang menuju kalau nggak salah ya. Makanya nanti saya lihat ini, saya agak confused ya. Gini, jadi saya bilang nggak bisa Mbak. Waktu mau berangkat, saya udah bilang Mbak gini deh, maju aja tetap saya maju kok gitu. Nggak usah takut lah. Paling-paling suara saya 2 atau 3. Tapi paling nggak ada nuansa demokrasi di situ. Itu kesepakatannya.
nggak tahu nih sama para penjilat ini kan waktu di sana kan saya ditawarin begini begitu jabatan. Enggak itu bukan itu kan tujuan saya. Saya nggak mau jadi sekjen, nggak mau jadi itu bukan. Paling enggak ini harus ada satu peristiwa di mana ada pemilihan. Di mana saya kalah. Berarti kan bagus dong ya. Niat saya itu bagus. Wah. Kemudian kok dimanipulasi demikian rupa. Saya masuk itu tahu nggak? Saya mau masuk kongres saja. Saya datang cuma nggak mau dikawal siapapun. Saya cuma berenam aja dah. Itu ada di sebelah saya mungkin ada 50 apa sini 10-50 orang lagi di kuping saya tuh. Jadi ditutup gerbangnya gitu. Yang tidak dukung Mega harus mati gitu. Di kupang saya diam gitu. Saya bilang saya sedih aja kok kayak begini ya. Kok desainnya, mulailah para penjilat itu ya. Yang ingin memang menyingkirkan saya. Ya memang dari awal juga mungkin saya kan agak dekat sama Gus Dur. Sehingga kalau Gus Dur sama Mega ketemu tuh saya sering ngaco gitu. Jangan, gak bener tuh Gus, gak bener Gus. Mungkin dia kurang berkenan gitu, sehingga lebih aman kalau saya nggak ada kali ya. Jadi dibuat dia itu Gus Dur maksudnya. Dibuat sebagian rupa supaya biasanya pertemuan saya sama Mega di satu tempat itu. Mega kan seminggu 3 kali lah atau 2 kali di rumah saya selalu. Mengapa dianggap dibawa kemana-mana, padahal di rumah saya. Diisukan lah beginilah begitu di hotel. Aduh udahlah. Nah, sehingga Mas Taufik yang begitu baik sama saya menjadi itu ya. Sampai saya datangin, saya kan orangnya kalau begitu saya datangin. Sorry, Mas Taufik yang baik menjadi itu, maksudnya menjadi renggang. Iya. Oke. Seolah-olah saya tuh gimana gitu ya, mau merusak apa gitu. Lalu saya bilang, saya pernah datangin dia kok, Mbak berdiri deh sekarang, kencingin saya Mas. Saya akan diem aja, daripada Mas percaya sama orang-orang itu. Tapi kalau dia langsung gimana bergetar itu kan saya stop lah, takut nanti jantungan itu kan. Ya yang penting saya udah sampaikan. Jadi memang ada upaya merenggangkan saya Mbak Mega. Sehingga pada saat pertemuan selalu dibawa ke kebagusan. Saya nggak bisa apa-apa. Ya udah akhirnya terjadilah hal-hal di mana sampai puncaknya itu pada saat pemilihan. Ya. Pemilihan di MPR. Di sidang MPR itu kan saya juga jadi masih di komando di anak-anak PDIP dengan legislatornya di hotel, saya di apartemen Hilton. Cuman itu poskonya, posko komandonya di situ. Kan nggak ada yang tahu, hanya tahu Pak Mega dan saya dan beberapa teman lah yang di situ. Nah itu Julvan terlibat, Mas Cipto. Jadi bahkan untuk melakukan interupsi itu komando dari kita semua gitu kan. Oh itu sidang umum MPR pemilihan presiden. Dan kita udah bilang sama Mega bahwa pasti kalah kita Mbak. Mbak Mega marah-marah. Dia bilang, yang lawan poros tengah. Ya Mbak udahlah Mbak pasti kalah kita. Kamu nih gini. Mbak ada yang jual suara kita. Makanya saya tulis itu kan. Itu ada saksinya Marsilam tuh. Emang saya sengaja masukin Marsilam ke tempat saya supaya karena dia kan pemain tuh, yang menurut saya dia orang yang cukup punya perhitungan baik lah. Dan angka saya cocok kok sama yang di table di papan bor yang ditulis-tulis sama. Kok bisa sama karena saya hitung, gitu ya. Bukan karena saya hebat, nggak saya hitung. Yang lari ke sana lewat ABRI dulu masih ada ya. Sekian, pasti sekian gitu. Dan ternyata benar ya. Jadi hal itu saya sudah katakan sama Mega sebelumnya. Jadi nanti sejarahnya panjang nih sampai nanti adanya kenapa ada tengah tuh ya poros tengah. Itu kan semuanya ada sejarahnya. Yang orang aja sekarang baru sekarang saya ngomong terbuka ya. Orang bilang begini begitu enggak. Itu semua tuh ya boleh aja lah ngarang. Tapi saya pelakunya yang di tempat A1-nya itu circle-nya gitu. Waktu itu sebetulnya Mas Amin tuh minta wajar dong kan kue yang kita lahirkan bersama harus dibagi dong ya. Nah dia minta berapa kursi lah. Nah itu Mbak Mega gak setuju. Dari situlah sebenarnya ketegangannya. Ketegangan itu waktu itu kok yang disuruh nemuin Mas Amin Pak Amin Rais itu bukan saya. Mas Amin diminta
Julvan yang nemuin. Waktu Julvan ya kemudian pakai mengerokok lah, ngerokok serutu gitu. Tambah lagi Mas Amin naik darah gitu kan. Oh begitu caranya. Saya bilang, Mas minta maaf saya karena saya ditugasin tempat lain makanya dan Mbak Mega nggak bisa. Tapi dia udah merasa nggak enakan, tersinggung. Ya sudah nanti kita lihat nanti. Lahirlah Poros Tengah. Sebenarnya Poros Tengah itu kalau nggak andaikan waktu ditampung nggak akan ada tuh Poros Tengah itu. Oke, ada rasa ketersinggungan. Iya, jadi dan disitulah bahwasanya kemudian di rapat itu memang Gus Dur kan sudah menyiapkan dirinya jadi presiden. Iya. Waktu Mas Aminnya sok basa-basi gitu, Iya. disamber sama ini. Jadi emang itulah kejadiannya segitu sehingga peristiwa-peristiwa itu saya catat semua. Cuman mungkin belum waktunya ya. Satu hari. Catatannya lengkap. Ya adalah saya sambil lihat-lihat juga ini karena saya agak confused. Waktu nantang sebagai ketua umum saya mencatat kok rasanya tahun 2000-an. Tapi kalau ngomong soal pemilihan itu ya baru tahun 99 itu. Ya jadi gini, waktu itu kan waktunya panjang. Sampai ke keterlibatannya itu ya. Gitu. Jadi nanti kan ada urutannya kok. Saya urutannya pasti. Tapi apa yang saya omongin saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. Sepenuhnya saya pertanggungjawabkan. The truth, nothing but the truth. Jadi Mas Eros, yang jadi masalah adalah tiba-tiba Mas Eros mendirikan PNBK. Kan tadi kan udah bilang wow PDI kemudian masuknya itu kompetisi biar tidak ada kultus individu lah mungkin begitu. Tapi tiba-tiba PNBK dan ikut pemilu tahun 2009 ya? 2004 atau 2009? 2004 ya? 2004 PNBK yang kantornya di apa? Ya di penjernihan apa? Penjernihan. Nah, kok bisa begitu? Kayak paradoks dengan omongan Mas Eros yang tadi mengatakan bahwa saya diminta Mbak Mega dan saya tetap maju untuk ya sekarang biar ada kompetisi politik. Tapi kenapa tiba-tiba mendirikan PNBK which is itu berarti keluar dari PDIP dan ikut kompetisi politik? Satu yang harus diketahui ya. Memang saya orang yang tidak pernah daftar gitu ya. Jadi kalau ditanya nomor induk saya nggak ada gitu kan. Karena saya pendekatannya ideologis saja gitu kan. Jadi pada saat saya digitukan dan begitu saya lihat juga bagaimana orang-orang di PDIP ini kok banyak yang tidak sepaham sama apa yang saya yakini tentang Marhaenisme gitu ya. Contohnya ada Tio Safei, terus ada siapa itu yang dari Golkar gitu ya. Siapa Cahyokumolo? Ya Cahyo antara lain Cahyo juga walaupun dia Gemeni tapi kan waktu sangat Golkar. Terus ada juga siapa itu yang dari Tapanuli itu ya. Pokoknya sangat dominan lah di sana. Nah waktu perdebatan bahwasanya waktu saya mintakan supaya oke lah Pancasila itu ideologi negara yang kita junjung tinggi. Tapi pijakan partai harus Marhaenisme gitu ya. Sebagai yang sudah saya terjemahkan tidak letterlek gitu ya. Tapi perjuangan itu ya. Contohnya kemerdekaan, merdeka dan memerdekakan intinya gitu ya. Jadi kan pijakan kita, wah ditentang pokoknya habis lah gitu. Tio Safei terutama yang paling ini. Ya sudah saya bilang waduh ini kalau gitu gimana bisa berubah semua nih partai itu. Sedangkan inti kita diberikan kemenangan oleh rakyat waktu itu kan. Karena berpihak pada orang kecil kan. Pada kaum Marhaen itu ya. Yang harus kita bebaskan, kita merdekakan. Tapi setelah kok berbeda gitu, pas waktu saya dibegitukan ya, diperlakukan seperti itu di Kongres Surabaya. Ya, bukan di Surabaya. Yang Jakarta. Yang di Semarang itu loh, yang apa? Yang pertama Mbak Mega itu, yang saya mau masuk aja nggak boleh itu di kongres itu kan. Okay. Nah itu saya bilang, saya langsung malamnya saya berjarah ke Blitar. Saya lapor ke Bung Karno. Iya. Saya bilang, Bung saya kembalikan ini. Ya pokoknya tugas saya selesaikan, sudah
saya enggak mau tahu lah kalau begini caranya, saya nggak tanggung jawab secara ideologi, saya bilang gitu. Ya walaupun kayak orang gila ngomong mau kuburan, tapi kan paling enggak secara kejiwaan saya sudah laksanakan apa yang saya ditugaskan. Mbak Mega sudah jadilah walaupun wapres waktu itu ya. Jadi ya udah saya bilang udah, tapi ada tugas yang lain. Waktu itu memang ini juga satu ya utopis lah sebetulnya. Ingin supaya kemurnian ideologi itu jangan sampai ya terjualkan oleh kepentingan pragmatis sesaat, gitu kan. Sehingga saya sama orang-orang para banteng-banteng yang tua-tua gitu, John Lumang Kewas, Pak Suwardi segala itu waktu itu juga bermaksud mendirikan partai, gitu kan. Saya ikutlah membantu, tapi kok wah kalau begini gak bisa jalan nih gitu kan, tua-tua semua dan pikirannya ortodoks sekali gitu kan. Ya sudahlah, kita bikin barisan sendiri gitu kan, untuk paling enggak bagaimana menjaga ini gitu. Makanya mudah-mudahan ya sampai sekarang banyak kader saya itu yang terlibat, mereka semua alhamdulillah ya berada di wilayah anti korupsi gitu ya. Tetap memperjuangkan dimanapun, baik di Golkar, di Nasdem, kan semua bersebaran ya. Dan mereka tetap menjunjung tinggi apa yang pernah saya tanamkan ke mereka gitu ya. Nah jadi pada saat itu kenapa saya kok mendirikan itu antara lain ya belaga sok-sokan aja trying to save gitu kan. Jangan sampai hilang ini. Dan ternyata sekarang saya sudah analisa dari dulu. It's dangerous, saya bilang ya. Kita dihabisin, PNBK dihabisin, partainya si Roypeyane sama Laks dihabisin. PDP ya, Partai Demokrasi Pembaruan ya. Ya dihabisin, PNI kan, PNI dihabisin. Partainya Demiati, Peta dihabisin, semua dihabisin. Saya bilang, look, one day you'll be regretting this. Kenapa? Karena kirahan koalisi kan. Nah sementara Golkar berbeda. Ya, waktu Golkar itu melahirkan Demokrat didiemin, Gerindra didiemin, Hanura didiemin. Nah sekarang mereka lahir dari rahim yang sama. Kalau mereka sekarang bersatu lagi dari 20 tahun yang lalu saya sudah baca itu gitu kan ya. Kenapa jadi kaget? Saya nggak kaget karena natur itu akan bergerak ke sana gitu kan. Minyak kan pasti ketemu minyak, air ketemu air. Nah itulah saat yang sekarang ini terjadi dan saya bilang udah nggak usah cengeng lagi. Sekarang kan kayak semangat walking alone gitu kan. Berjalan sendiri. Sementara perjuangan itu bukan hanya di level luar tapi di dalam legislasi juga penting kan. Sehingga akhirnya ya sekarang di legislasi memang sendiri, bisa jadi sendiri loh ya. Nah sementara kalau ada koalisi yang waktu itu paling enggak ada 1 masuk, 2 masuk ya. Kan ada kekuatan yang ini. Nah ini tidak pernah enggak visioner ke depan ya. Kepentingan hanya serba sesaat ya, sehingga hasilnya seperti sekarang saya bilang nggak ada orang yang nanam cabai itu keluarnya apel tuh nggak ada seperti dunia saya lihat. Atau kamu nanam apel keluarnya mangga tuh nggak ada, saya bilang gitu ya. Tapi kenapa kemudian PNBK cuman sekali doang, setelah itu begitu tidak lolos? Saya tantang semua orang, saya bilang gagal silakan nggak apa-apa, setuju nyatanya memang gagal, tapi saya ingin tahu ada orang nggak bisa nggak bikin partai dengan 75 juta, bisa nggak? Oh modalnya 75 juta? Ya, Eros Jarot, bisa dicek, ya kan? Dapat sumbangan dikit-dikit lah. Dan satu, saya punya yang namanya ketua untuk bidang-bidang etikanya. Itu si Andi Sarandi sama Mas Slamet. Orang nyumbang saja dikembaliin. Jadi kami tidak pernah menerima apapun itu ya. Jadi semua serba sendiri. Memang ini tidak bodoh lah, dianggap bodoh ya. Tapi menjaga kemurnian ini penting kan. Waktu itu memang nggak pakai apa-apa kok. Tanya saya ngomong ini kan. Kenapa nggak dipertahankan Mas? Karena saya anggap begini 2 kali sudah cukup dong. Saya nggak mau ngorbanin teman-teman lain lagi ya. Oh 2004 ikut ya? Iya. 2009 ikut juga. Tapi kan sebetulnya kan kita kalau nggak ada waktu itu Mas SBY nggak muncul mungkin kita ini ya. Karena banyak kemudian ada jagoan baru gitu ya. Dan punya uang segala semua kita nggak gitu. Kita nggak terlalu naif lah waktu itu. Bukan naif sebetulnya memang secara sengaja tinggal 2.
kita bisa menang dengan cara-cara yang kita tidak inginkan. Maksudnya nerima uang dari konglomerat ini yang bermasalah, saya nggak mau. Banyak yang mau bantu saya, dan contohnya bahkan ada kawan saya yang waktu jadi gubernur gitu ya, saya nggak sebut nama ya, ngasih saya 1 miliar, balikin. Oke. Hanya gara-gara ya mau jadi si Andi ya kan, sama Slamet itu ya sudahlah ya kita balikin. Jadi kita berjuang betul-betul waktu dengan ini. Tapi justru kekuatan moral ini buat saya modal. Itu Mas Slamet ikut aktif? Enggak ya kan, dia kan sebagai gini loh, kita kan perlu yang dituakan ya. Oke. Agak arif. Dewan etiknya ya. Ya jadi ya karena kita ada konsekuensinya begitu, waktu dilarang nggak boleh ngambil uang segala begitu. Ya benjut betul karena mereka main uang semua gitu, kita enggak ya. Tapi buat saya satu kebanggaan di mana saya melakukan. 2004-2009 PNBK dukung siapa waktu itu? Waktu 2004, nah gini juga menarik ya. Itu 5 calon. Ya waktu itu kan saya. 2009 3 calon. Saya sebenarnya kenapa waktu Amin Rais dan Siswono, sederhana 2004. Waktu itu kan saya sekretarisnya Gus Dur. Ya, untuk persatuan partai-partai yang di luar yang ada gitu ya. Yeah. Nah waktu itu Gus Dur sudah jelas mengatakan jangan pilih pokoknya dari militer, jangan gitu. Tidak bisa gitu, ini prinsip demokrasi. Oke. Ya udah saya catat itu kan. Nah saya waktu itu ya sudahlah, satu-satunya cuma Mas Amin itu kan, nggak ada lain gitu. Mbak Mega masih kelas sedikit. Iya. Karena juga Gus Dur nggak menginginkan. Ya sudah, kita hanya satu pilihan Mas Amin itu kan, sama toh juga ada Mas Yudhoyono Siswono gitu kan. Ya. Ya sebagai pokoknya simbol, sipil semua di situ. Ya sipil semua. Bahwasanya kemudian Gus Dur megang dukung Demokrat itu lain soal ceritanya ya. Itu tanyakan Gus Dur sendiri kenapa. Tapi ya itu yang kita lakukan. Nah waktu kita ternyata kalah gitu ya. Nah yang ini juga kenapa kita juga tidak melanggar sedikit tuh ya. Ya sudahlah. Ya karena pilihannya gitu. Kita di PDIP itu nggak sama sekali nggak diterima gitu, dibilang pengkhianat ya gimana? Sudahlah kita ke situ. Dan saya sudah bilang pasti kalah dan kita menang, dan ternyata menang kan itu. Tapi karena waktu itu saya nggak gimana, saya bilang sama Mas SBY ya waktu. Nggak, artinya 2004 itu dukung Amin Rais Siswono, 2009 dukung SBY JK, SBY Budiono. Ya itu kenapa juga itu kan ada juga masalah yang juga kita pertahankan karena memang disikatin habis ya, gimana kita nggak diterima ya sudahlah. Cuman saya sudah bilang ini hal yang tidak betul-betul tidak menguntungkan kita. Kenapa kita saling gontok-gontokan antar kita sendiri dengan musuh kita yang sesungguhnya kan bukan itu gitu ya. Nah ternyata kalah ya, dimenangkan. Tapi karena saya juga bisa tanyakan, ada orangnya masih hidup, SBY masih hidup, Hatta masih hidup. Pernah nggak saya minta satupun jabatan dari dia? Apakah di BUMN, Dubes, Menteri? Tanya, ada orangnya masih ada semua. Saya mungkin mendampingi Hatta karena Hatta punya impian besar ya mengenai kerakyatan. Saya pikir cocok nih ya, mendampingin dia sebagai Menko Ekonomi ya. Ya perekonomian. Saya sebagai yang nemenin dia lah di ekonomi. Tanya dia deh. Saya juga dikasih tambang, saya balikin kok. Gue nggak tahu nih tambang batubara buat ngapain. Ya, dikasih apa untuk ngisi apa itu fuel untuk pesawat segala. Udah data gue nggak ngerti nih ginian, daripada gue nanti jadi kacau gitu. Ada orangnya masih hidup kan. Jadi kalau ada orang-orang bilangnya kayak sudah satu tempat itu. Saya juga menginterogasi para konglomerat itu, ada kok yang mau nyogok saya luar biasa besarnya, ya kan. Saya nggak sebut namanya lah, tapi karena mendekati T gitu ya. Bisa saya tolak kok gitu. Bukan sok nggak doyan duit, karena satu prinsip aja. Nah orang kayak saya dibilang bodoh, ya gimana kalau kebodohan itu dengan label seperti itu, nggak apa-apa deh saya bilang gitu. Jadi ya memang tidak mudah. Nah, sekarang kalau Anda ke rumah saya kan, rumah saya itu kayak benteng. Saya diemin aja. Saya nggak rubah itu. Karena tempat situlah sebetulnya lahir beberapa masalah ya. Waktu saya nyusun kabinet pertama, jadi situ ya. Saya kan masih ditugaskan
Kabinet Mega. pertama itu kabinet siapa? Gus Dur sama Mega. Oh, oke. Saya yang mewakili PDIP, Ya. ditugaskan Pak Pranseda sama saya, dibantukanlah Laks gitu ya. Jadi kalau saya mau sih bisa aja kan naruh nama kan gitu ya. Ya. Gus Dur juga pernah nanya kok jenengmu ora ono nama. Dia bilang aku nggak pantas gitu. Malah seneng yang indah-indah kayak hobi kita dia bilang gitu kan. Jadi bukan saya nggak pernah di satu tempat itu karena saya tahu gitu fungsi saya apa gitu kan. Saya tahu saya harus di mana gitu kan. Tapi saya kan teman-teman lain ada juga seorang tuh yang mintanya kayak gimana, saya sampai pengen Menko walaupun 3 bulan enggak apa-apa ada Mas Eros gitu. Saya bilang ya telepon Gus Dur lah sana, saya bilang gitu kan. Itu ya, Gus Dur bilang oke, ya udah saya masukin. Jadi asal tahu ya bahwasanya penyusunan pertama aja menurut saya udah kacau gitu. Oke. Jadi waktu terakhir tuh kita sepakat tidak ada Menko. Oke. Saya mandi, diumumkan jam 1 apa jam berapa, saya mandi itu ya jam 10, kok bisa berubah gitu. Dalam berapa jam berubah? Ada 5 yang tiba-tiba, siapa dulu kok ada nyelonong gitu. Jadi memang dari awal itu ada hal-hal yang mungkin membuat saya sedikit ragu-ragu apakah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ternyata gitu. Makanya saya dalam satu pertemuan saya bilang kan tidak ada konsolidasi nasional, kekuatan nasional. Itu memang saling berebut kekuasaan, saling menjegal, saling itu lebih nyata daripada bersatu untuk lebih ke depan secara bersama. Sehingga turunannya sampai sekarang. Nah diperkuat lagi pada saat pilkada Jakarta gitu ya. Dengan ada embel-embel yang namanya aliran tuh ya, politik aliran dan seterusnya. Tapi itu kan cuman derivasi dari gitu ya. Ketidakkompakan, tidak bersatunya para pemimpin memberi contoh yang baik pada rakyatnya. Jadi tolong itu juga jangan dilupakan. Mas Eros itu walaupun tidak punya jabatan formal tapi paling tidak pernah di inner circle SBY 2004. Ya dibilang inner circle juga susah ya. Tapi pernah terlibat di situ. Ya tahu lah gitu. 2009 ya. Pernah juga. 2004 enggak lah. 2004 enggak. 2009 saya membantu Hatta khususnya. Karena Hatta waktu itu ada bertugas adalah menjadikan seseorang yang saya setuju gitu ya. Oke. Jadi saya bantu dia gitu kan. 2000 ketika Jokowi berkuasa sama sekali enggak ikut? Sama sekali, saya justru yang pertama mengatakan. Saya rasa ada tulisan saya ke Mbak Mega ya. Yang terakhirnya aja deh. Iya. He's going to take over your position. Ternyata kan apa yang saya tulis semua itu semuanya terjadi gitu ya. Saya nggak ada kebencian ya, apapun, tapi saya bilang it's not the time yet for him gitu kan. Karena perlu waktu. Karena Indonesia itu memerlukan waktu itu menurut saya pribadi ya. Motor tuh kalau motor tuh 1000 atau 750 cc. Bukan yang 100 cc atau 150 cc. Jadi kan akhirnya kan bisa saja ragangannya itu mesinnya bisa diganti, yang mengganti siapa itu yang harus kita waspadai gitu. Nah sekarang kan yang terjadi begitu. Mas Eros sekarang posisinya sebagai apa? PDIP lagi sekarang? Saya sih mau bilang enggak tapi dibilang juga begitu gitu ya. Saya secara kekuasaan apa sih saya miliki? Tapi kan ada administrasi yang minimal. Kartu anggota PDIP-nya dihidupkan lagi atau dipulihkan lagi atau udah? Saya dari dulu nggak pernah pakai anggota. Jadi saya itu dari dulu memang kader gitu ya. Jadi saya melaksanakan tugas-tugas politik karena saya juga tidak berharap jadi ini jadi itu. Karena impian saya gini lah. Terus terang saya harus jujur ya. Kalau itu presidennya Bung Karno mungkin saya rebutan ya. Jadi menteri saya rebutan kalau perlu tojok-tojokan gak masalah. Tapi kok adrenalin saya nggak begitu mengizinkan ya. Untuk yang ya ini presiden saya bisa ukur lah dia begitu segini. Sama Mbak Mega masih komunikasi? Ya masih, saya sih baik-baik aja, orang nggak ada apa-apa. Komunikasi terakhir kapan? Saya ulang tahun juga masih kontak. Ya udahlah pokoknya nggak perlu dibahas itu. Soalnya maksud saya ini banyak kan manipulasi. Ini kan sekedar untuk. Ini contohnya kayak Puan aja, mas saya kan masih gimana? Dia nggak tahu bahwa bapaknya itu udah baik sama saya. Ya waktu sebelum meninggal mas Puan masih gimana itu maksudnya masih ya, ada sangka gitu. Termasuk juga si siapa Nanan, dia kan belum tahu apa sesungguhnya apa yang saya ceritakan, dia nggak tahu, ya kan? Nah, bagaimana juga detik terakhir
2 minggu atau 10 hari sebelum Pak Taufik, Mas Taufik meninggal. Ya. Gitu kan. Saya makan diajak ke ND waktu itu kita di satu pesawat ya. Saya kaget, waduh ini gimana nih. Ternyata dia tungguin saya, ya sudahlah saya ngomong sama dia. Yang benci 1 orang lah yang gitu. Bahkan dia bilang masa iya ya Ros, kita diadu domba nih sama 1 orang tuh, bangsat nih orang gitu ya. Saya nggak sebut nama itu, tapi orang PDIP tahulah yang saya sebut namanya itu sepasisi itu gitu ya. Dan hal inilah yang menurut saya, ya saya ketawa-ketawa aja gitu kan. Kalau Puan itu kan kayak sebenarnya udah kayak anak saya sendiri, Nanan. Jadi ya udahlah, biasalah kayak sebagai orang tua tuh anaknya pada macam-macam itu kita harus, ya saya sih bersikap sebagai orang tua aja, saya diamin aja. Atau nanti pada saatnya mereka akan tahu kok gitu. Pada saatnya akan tahu, dan mungkin dengan begitu ya buat apa sih? Kan penyakit lama selalu kita itu ribut. Tapi kalau bisa bilang begini, orang seperti Mas Eros tuh DNA-nya DNA pengkritik kan? DNA-nya tuh DNA pengkritik. Salah satu ya karena saya kan dilahirkan dari satu situasi politik di mana saya waktu itu sangat lagi getol-getolnya jadi kader ya kader Banteng gitu kan. Tiba-tiba ada peristiwa yang pecah 65 sehingga mungkin kotoran-kotoran secara psikologis ya masih terpendam itu nggak mungkin bisa saya hilangkan, sehingga pengertian itu apa mungkin saya belum bisa menerima itu sepenuhnya. Mungkin lebih kegilaan untuk membangun Indonesia sebagaimana yang saya bayangkan itu terlalu tinggi. Sehingga apa yang bertentangan itu saya akan lawan. Termasuk waktu saya sendiri ngelawan ya, waktu Mbak Mega berkuasa saya juga kan karena saya lihat ada hal-hal yang mungkin perlu diluruskan gitu ya. Bahwasanya akibatnya saya di jalan kesepian, disingkirkan, itu gak ada masalah kok gitu. Memang saya yang bisa menyingkirkan saya satu, keyakinan saya terhadap apa yang saya yakini gitu. Kalau keyakinan saya berubah baru. Tapi kalau selama saya yakin bahwa apa yang saya yakin itu benar, berdasarkan contohnya, saya bilang, Mbak Mega tahu kok, dia tahu persis. Saya bilang, Pak, you can take everything from me, except one thing, the teaching of your father. Never ever, take it, that kind of thing from me. Eros Jarot bilang gitu. Jadi kalau dari perbincangan ini kan gini, saya berpikir ya awalnya ini sebelum ketemu Mas Eros, karena saya juga tidak tahu sejarah ini. Gitu. Saya pikir Mas Eros ini orang kagetan aja ketika era reformasi, ya kan? Kebetulan orang terjun ke politik semua, ikut-ikutan, ya kan? Gerbong yang terjun politik. Tapi karena sudah berbekal nama besar, ya kan? Kan orang taunya kan di dunia film kan, berbekal nama besar, pernah juga sukses di Detik ya, tabloid Detik. Wah ini mumpung terbuka gitu. Jadi tidak datang sebagai seorang yang punya ideologi, tapi ya datang sebagai orang yang ingin ikut rame-rame. Saya kan bukan yang kayak semacam selebritis medsos itu bukan. Itu perjalanannya panjang kok. Cuman yang tugas sebagai kader untuk diam itu kan. Dulu saya kalau ditugaskan nggak pernah minta uang kok. Ada tuh orangnya, Mbak Mega ada kok orangnya. Mas Slamet nggak ikutan. Mas Slamet nggak ya, sama sekali dia nggak terjun politik ya. Sejak sekolah dulu begitu. Saya ketua GSNI, saya ketua Kojar Sena gitu kan. Saya bintang ya gitulah, murid baik gitu ya. Dan kader cukup bagus gitu kan, baik juga gitu. Dan saya memang saya justru sering bergaul sama orang-orang tua gitu ya. Sedangkan saya dalam umur, contohnya kenapa umur saya dalam 31 sudah mimpin komisi politik, karena dari sejak saya itu memang pergaulan saya sama orang tua-tua semua gitu. Om Subarjo, terus Pak, ya itu pendiri partai kan orang-orang tua semua, Pak Sujatmoko, para yang dikenal-kenal itu, Bang Ali Sadikin segala begitu. Tuh yang disebut itu generasi sekarang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi Subarjo itu Ahmad Subarjo ya. Gitu. Jadi banyak hal-hal juga yang memang tidak perlu, buat apa sih? Saya kan punya prinsip, ya kan. I have to know about you, I have to know everything about you. But
You don't have to know Okay. about me at all if necessary gitu. Iya. Kalau buat apa? Saya harus tahu siapa Anda semuanya, tapi Anda nggak perlu tahu siapa saya semuanya. Dan buat apa saya juga, ini contohnya nih di Kemelut sekarang ya. Iya. Kenapa Mas harus gini aja loh? Memperjelas diri sekarang itu satu kebodohan di satu wilayah nggak jelas semua gitu kan ya. Sedangkan buat saya kan satu. Saya kalau saya suruh milih, saya milih merah putih kok. Dari PDIP, Golkar, apa semua itu saya pilih merah putih. Makanya lagu saya terakhir itu kan salah satu ekspresi dari kekesalan saya gitu ya. Kepada para politisi dan pemimpin negeri yang gak berterima kasih ya. Pemberian Tuhan yang begitu Mas dahsyat. Eros, ada satu yang kadang-kadang dalam politik kita gak bisa dikompromikan ya. Antara Islam dan nasionalis. Ya, antara so-called disebut politik kanan dengan politik yang kiri, menengah kiri. Bahkan dari dulu ya begitu-begitu aja. Unfortunately, kadang-kadang yang menyatukan itu pragmatisme aja. Atau petualang yang menyatukan. Atau uang yang menyatukan. Dan kadang-kadang selalu begitu. Ya kan? Misalnya kalau kita bicara tentang Amin Rais dulu. Kan tidak pernah bisa kelompok kiri diyakinkan bahwa Amin Rais itu akan menjalankan politik yang jauh lebih nasionalistik misalnya. Dia memake up dirinya sedemikian rupa dengan PAN dan lain sebagainya, tetap aja. Ya kan? Amin Rais. Sekarang barangkali generasi yang lebih muda Anies Baswedan. Dia mau 5 tahun di Jakarta, ada BOTI, bantuan operasional tempat ibadah dan lain sebagainya. Dia didukung oleh kelompok-kelompok non-muslim misalnya. Tetap saja. Yang diingat adalah pas saat kampanye itu, bukan yang 5 tahunnya. Tapi sebaliknya, golongan Islam kelihatannya selalu alergi dengan PDIP. Kan begitu ya. Kenapa? Itu satu. Yang kedua, sekarang kita dihadapkan pada situasi sangat mungkin yang menjadi oposisi itu hanya PKS dan PDIP. Atau jangan-jangan PDIP sendiri, tapi paling dekat dengan PKS. Ya kan? Kalau PKB, Nasdem sudahlah ya kan. Diancam sedikit udah mundur. Karena memang ada masalahnya. Pendapat Mas Eros? Ya pengkaplingan ini ya. Kalau menurut saya salah jendelanya gitu. Kalau jendelanya simbol ya begini memang. Kan semuanya serba simbolik gitu kan. Bukan substansinya yang dipersoalkan. Yeah. Ya, sudah begitu mengakar luar biasa sehingga simbol dijadikan seolah substansinya gitu kan. Pokoknya kalau yang merah-merah gini sedikit, kalau merah aja nih itu pasti PDIP. Yeah. Padahal merah itu bisa cabai juga. Yeah. Kan? Wah kalau sedikit kira gimana, ini pasti Islam. Ya. Kalau yang begini pasti radikal. Kan? Yeah. Jadi simbol-simbol, contohnya yang menarik. Kalau memang pendekatannya dulu aneh kan, seorang Anies Baswedan yang dikatakannya sangat radikal Islam atau Islam yang agak garis keras itu, menandatangani masalah kepercayaan dimasukkan di masalah sejak Menteri Indonesia berdiri gitu ya, kan baru si Anies ya, yang sebagai menteri dia menulis menyetujui kepercayaan itu dimasukkan juga ke dalam. Kan aneh. Kalau pendekatannya simbol tetap aja begitu ideologis, aneh nih ya. Yeah. Jadi yang mana nih sebetulnya? Contohnya partai ini adalah nasionalis. Nasionalis yang mana? Nasionalis Bung Karno ada satu ketentuannya. Bukan sembarangan aja gitu. Jelas di situ inherent di dalamnya anti imperialisme, kolonialisme, penjajahan itu diantaranya pembodohan dan ya pemiskinan itu tercakup dalamnya. Kalau tidak mengandung ini, partai itu gugur sebagai pengemban itu loh. Nah, tapi kalau simbol kan tetap. Yang penting anak-anaknya pada pakai kaos gitu. Gambar Bung Karno. Terus, ini yang merah ya itu aja kan. Jadi memang sudah tereduksi sekian sehingga pengkaplingan ini oleh para akademisi pun, maaf saja, jadi mempersempit yang namanya pemahaman. Jadi jangan juga disalahkan rakyat. Ini para akademisinya justru banyak yang tidur gitu ya, yang males gitu ya. Sehingga pengaplingan yang pragmatis itu menjadi nyata. Sehingga yang namanya pencitraan itu menjadi realita itu ya terjadi didukung oleh pendekatan-pendekatan di dunia
keilmuan juga yang seperti itu. Contohnya di dalam, kalau kami sebagai muridnya Bung Karno tuh ya tidak harus mendikotomikan antara agama dan nasionalisme. Seorang nasionalis Bung Karno pasti dia berketuhanan dan agamis itu. Tapi seorang yang agamis belum tentu nasionalis. Karena masih ada internasional ini ya kan. Ya. Jadi tidak perlu. Jadi kalau ada orang bilang katakan kita nasionalisme yang religius, berarti gak ngerti ajaran Bung Karno itu, ngerti kan? Iya. Ya, seorang Marhaenis pasti dia berketuhanan, pasti dia berreligi, gitu kan? Kan untuk mengekspresikan ketuhanannya kan di institusi keagamaan kan. Jadi aneh kalau sekarang pemisahannya itu sangat disederhanakan oleh para akademisi. Gitu. Istilahnya kan gini, agamis, nasionalis, sosialis atau komunis kan gitu. Ya kan? Nah kok begitu, sedangkan kami tidak mau menganut seperti itu. Ya, tapi karena pemisahan pengkotakan ini diharuskan oleh para akademisi, terjadilah itu. Padahal tidak ada itu, ya. Makanya apakah NU nasionalis? Ya nasionalis lah. Dalam konteks yang mana? Nah, konteks satu yang seperti yang Bung Karno bilang kan. Nah, Bung Karno sendiri kan kader, dia kan orang Muhammadiyah, meninggalnya pengennya dikubur ya jenazahnya oleh. Kok bisa-bisanya sekarang kalau orang PDIP gitu sekarang kan lihat orang Muhammadiyah tuh kayaknya musuh kita gitu. Oh iya. HMI musuh kita. Ini kan penyempitan akhirnya. Musuh kita itu yang jelas satu, yang tadi itu ya. Ya, satu pengusaha negara tuh ya kaum kapitalis, serakah, kaum imperialis, kaum untuk yang merusak pemiskinan tuh ya. Pemiskinan bukan kemiskinan ya. Pemiskinan. Pemiskinan. Di sini kan kemiskinan yang dimasalahkan. Kemiskinan kan disayaan. Kalau pemiskinan itu satu tindakan langkah politik ekonomi gitu ya. Nah, kemudian juga masa pembodohan. Ini kan juga satu hal yang harus kita tentang sebagai kaum Marhaenis. Nah, kalau kaum Marhaenis modalnya cuman hidup Marhaen gitu, hidup Bung Karno, itu bukan gitu. Jadi gini, tapi kan itu tercermin kan dari misalnya pernyataan, saya recall Sekjen Hasto misalnya. Belum apa-apa dibilang kami tidak mau kerjasama sama Demokrat dan PKS. Kan sebelumnya. Kalau Demokrat saya paham lah ya kan, ada soal-soal yang barangkali sisa sejarah hubungan kan antara Bu Mega sama SBY. Tapi PKS kan mudah sekali dia melabeling bahwa PKS itu tidak mungkin jadi nasionalis karena itu perlu dimusuhin. Sekarang ketika kebutuhannya untuk beraliansi melawan katakanlah pemerintahan yang bakal otoriter kalau tidak ada kontrolnya, kan jadi bingung jadinya. Ya kita kan gini lah, apakah seorang Hasto itu representing dari ajaran Bung Karno? Enggak lah ya. Ya dia ya sekjen lah, juga dia masih perlu kembang gitu ya. Nah saya yang dampingin Mbak Mega waktu itu, saya bilang sama Mbak, kita tidak bisa berjuang sendiri gitu kan. Kita harus merangkul NU. Saya pertemukanlah Mbak Mega dengan Gus Dur di rumah saya di Tengku Umar ya, ada tempat pertuaan juga. Dah habis sama Gus Dur jalan, saya pincang nih, nggak bisa Mbak, kita harus merangkul Muhammadiyah. Maka saya pertemukanlah, ada Mudrik gitu ya, ada Mudrik tuh, ada Mas Amin, terus satu lagi datanglah ke rumah saya temukan, lahirlah Mega Bintang. Jadi 1997 itu Mega Bintang. Jadi maksud saya, memang saya mencoba ajaran Bung Karno gitu ya. Yang penting kekuatan nasional itu satu dasarnya. Kalau Islam nasionalis nggak bersatu, itu udah celakalah Indonesia ini. Kalau dalam pengertian pengelompokan ya, walaupun kita pisahkan dalam pengertian yang saya utarakan tadi, tapi itu kan core ya, core of the yang namanya kekuatan dan energi rakyat Indonesia itu di situ. Saya kasih contoh misalnya, isu yang berkembang kalau balik lagi ke Pilkada DKI awal tadi. PDIP konon katanya hanya mau kalau gabungnya sama PKB. Padahal peluang kans terbesar untuk melawan the establishment yang barangkali yang mau mengcapture semua kekuatan kan hanya dengan PKS misalnya, yang peluang paling besar. Tapi sudah masang harga hanya dengan PKB, padahal PKB vulnerable gitu. Gampang sekali diserangnya sekarang.
Ya sebetulnya apa ya, memang ini kan diperlukan satu apalagi tingkatan pemahaman lebih jauh lah ya. Artinya labelisasi, ya, apakah itu hal yang baik atau menguntungkan, itu kan masih harus dipertanyakan. Ya. Mungkin sekarang juga belum terasa, tapi mungkin nanti setelah ada peristiwa yang mungkin ya menjadi teralinasi dia gitu kan. Mungkin bilang, wah ya kenapa kita melakukan itu. Biasanya kan hal seperti itu terjadi setelah peristiwa terjadi. Oke. Ya. Jadi menurut saya memang sangat saya sayangkan kalau memang pendekatannya itu tadi simbolik gitu ya, tidak substansi gitu. Kalau berbicara soal PKS itu Wahabian gitu ya, ya. Kalau saya lihat ketua yang sekarang itu sudah mulai memerah-merahkan diri gitu ya. Kayak contohnya ada keinginan bajunya kan sudah berubah. Iya. Sekarang maksud saya kita Jackmania bajunya. Ya, yang paling penting kan satu ya. Apalah kemauan kita ini ya sebagai partai kalau tidak ada kekuasaan di tangannya gitu kan. Artinya merebut kekuasaan itu menjadi salah satu pentingnya mark-forming gitu ya. Kemudian baru ada setelah mark-formingnya ada baru makan banding. Masa nggak tahu itu gitu sebagainya. Jadi ya bergabung dengan siapapun kemenangan diraih asal satu tidak menjual ideologi. Nah dalam konteks itu apakah dengan bergabung PKS menjual ideologi? Ya artinya ada kesepakatan ideologis yang dilanggar. Kalau kebutuhan politik praktis ya pragmatis ya kan selama tidak menjual ideologis kan nggak masalah. Karena apa? Yang dilawan ini siapa dulu? Ya. Kalau ngelawan Buto Cakil diperlukan juga kita berkolaborasi bersama Buto Gala ya. Ya harus lakukan gitu kan. Nah, tapi kalau memang sifatnya prinsipnya sudah berbeda ya, artinya ini masalah keyakinan kan bukan ideologi. Kalau keyakinan orang kan ya keyakinan saya udah harus didiskusikan. Karena di balai politik itu bukan keyakinan yang diberlakukan ya, tapi hitungan segala semua yang rasional, objektif gitu kan. Mas, mana yang Mas Eros sarankan ya sebagai kader PDIP sosiologis, bukan formal administratif. PDIP berdiri di luar pemerintahan atau gabung ke pemerintahan? Satu hal ya, sebetulnya bergabung dan tidak bergabung itu tergantung dari apa peran dan fungsinya ya. Kalau bergabung nggak ada fungsinya juga buat apa ya kan? Kalau di luar nggak ada fungsinya juga buat apa? Ya, yang paling parah tuh di tengah-tengah nggak ngerti apa-apa gitu kan? Ya yang paling masuk akal bergabung tuh artinya diberikan kursi kabinet kan selalu begitu kan? Ya. Diberikan kursi kabinet, mungkin juga nanti komisaris BUMN, mungkin juga nanti jabatan-jabatan lainnya. Untuk sekarang ya satu hal. Kalau mungkin untuk pendidikan politik ya bergabung itu check and balance juga jadi hilangan ya. Ya, yang mungkin tidak bergabung dengan memperkuat garis check and balance, why not itu kan. Tapi kalau bergabung dengan kesadaran bahwa itu menghilangkan check and balance, ya terus gimana ini? Ya udahlah kita nggak usah pakai demokrasi lagi lah gitu ya. Jadi nggak usah sok ngomong demokrasi. Ayo kita bicarakan nantinya satu harinya ada satu partai aja lah, nggak usah banyak partai. Oke, jadi maksud Mas Eros ya kalau kebutuhannya check and balance ya harusnya nggak bergabung gitu ya? Ya kalau check and balance ya dengan benar nggak apa-apa juga kok gitu ya. Kalau menurut saya, setahu saya sampai hari ini I might be wrong ya. Tapi mungkin ada yang lebih tahu dari saya tentang PDIP ya silahkan. Kalau menurut saya Mbak Mega itu nggak punya masalah apa-apa yang membawa ya. Rasanya nggak pernah tuh Gerindra atau Bowo dimasalahkan itu. Ya. Mungkin terhadap Pak Jokowi ya mungkin ya berbeda. Ya. Jadi beda. Jadi kita harus pisah-pisahkan. Sehingga kalau nanti Mas Bowo ini menyatukan diri jadi satu paket ya yang namanya budaya politiknya, kepemimpinan politiknya, dan pelaksanaan politik lapangannya satu paket sama Jokowi mungkin ya
akan terjadi benturan yang cukup serius gitu. Tapi kalau umpamanya dia bisa memisahkan diri ya, artinya tanggung jawab Pak Jokowi sudahlah. Mulai Oktober sekian itu kan tanggung jawabnya. Oktober kesini saya. Jadi jangan dong digandengkan aku sama dia. Itu mungkin ya akan ada baiknya. Yang kita dorong supaya Pak Presiden akan datang ini berani mengambil keputusan seperti itu. Tapi kalau menjadi buntut ya yang namanya buntut kan gitu. Ya kepalanya begini, buntut kan nggak lebih keras itu. Ya sangat disayangkan lah. Artinya ya buat apa capek-capek ya. Jadi Mas Eros masih membuka kemungkinan politik Indonesia yang monolitik tanpa oposisi begitu. Bagaimana? Membuka kemungkinan politik Indonesia tanpa oposisi, monolitik. Kalau seandainya semua bergabung ke pemerintahan. Kan susahnya budaya Indonesia kan begitu. Loh, sekarang gimana? Kalau sekarangnya aja nih, orang nggak berani karena dia masih misaris. Ya. Karena dia masih ini, karena dia masih itu. Ya kalau semuanya bergabung, mau ngomong apa? Orang makannya dari situ, hidupnya dari situ, ya kan? Nah kalau enggak, kenapa saya bisa ngoceh seperti ini? Saya bebas seperti ini. Boleh tanya Prabowo, boleh tanya Jokowi, boleh tanya SBY, boleh tanya siapa lagi, Megawati pun sekalipun. Tanya, pernah nggak saya yang namanya apa gitu ya? Kecuali contohnya untuk hal tertentu ya toh. Jadi bilang ya kamu maunya apa? Ya itu pun masih saya pikirkan gitu kan. Jadi saya kan kenapa saya bisa bebas begini? Saya merasa orang merdeka karena saya tidak pernah memposisikan diri ya terkurung dalam jeratan itu. Karena saya yakin, saya nggak tahu lah, mungkin ini kebodohan saya. Setiap malam tuh saya masih merasa ada tugas yang belum selesai. Ya tapi masalahnya gini, Mas, bisa terjadi lagi bahwa semua partai politik itu akan dalam tanda kutip berkhianat kepada nilai-nilai demokrasi, egalitarianisme, check and balance dan lain sebagainya dengan alasan kita butuh bersatu, ya kan? Kita harus damai, membangun negara. Itu kan gaya-gaya yang otoriter itu sesungguhnya kan. Tidak mentolerir perbedaan misalnya. Kalau orang mengkritik, Anda tidak mau ikut membangun dan lain sebagainya. Kalau nggak mau membangun jangan ganggu kan gitu. Pergi aja ke luar negeri. Saya merasa kok politik seperti itu yang akan berkembang, ya kan? Demi persatuan dalam tanda kutip, maka suara-suara oposisi, suara kritis ini akan terbungkam dan akan dibungkam begitu. Dan kita tidak ada pembelanya karena semua partai politik gabung dan pemerintahan. Ya sejarah kan membuktikan. Ya. Bahwasanya juga tidak hanya partai politik yang menentukan eksistensi atau perjalanan sejarah ke depan. Ya. Civil society juga, ya kan. Makanya ini tantangan bagi kita gitu ya. Artinya are we going to surrender gitu kan. Artinya memberikan semua kepercayaan pada partai politik atau kita bisa bangun kekuatan alternatif. Orang bilang susah, yang bilang gampang siapa? Kedua, satu, kita ngomong begini-begini, jangankan begitu deh. Banyak teman-teman kita kok yang ngomongnya keras, begitu ditawarin ya langsung lembek. Langsung bukannya lembek berbalik. Saya tidak nyangka bahwa presiden begini begitu. Jadi sebetulnya kalau saya tidak takut bahwa sudah tahu orang partai ya begitulah gitu ya. Yang lebih menyedihkan kalau kaum akademisi ya. Sekarang profesor baru bangkit sekarang ini. Berapa lama ya. Para agamawan aja sekarang udah mulai bingung nih ya. Dengan tambang. Satu nerima tambang, satu kagak, sekarang nerima juga gitu kan. Ya, jadi hal ini yang sebetulnya menjadi pemikiran keprihatinan yang lebih dalam daripada kelakuannya para politisi ya di partai-partai. Karena memang sudah semacam bangunan yang kita tahu hasilnya minimum 70% bisa ditebak. Iya, maksudnya artinya kan secara individual Mas Eros kan memang tidak punya kekhawatiran, ya kan? Karena tidak punya ketergantungan baik secara ekonomi, politik, sosial kan kepada siapapun. Tapi kan kita bicara tentang generasi ke depan yang barangkali masih bergantung secara ekonomi, negara ini baik atau enggak, ada kerjaan apa enggak, secara politik juga begitu, secara sosial juga bergantung kan. Kalau kita ngomong pribadi kan struggle, kita bisa struggle sendiri.
Tapi kan banyak orang-orang yang tidak memiliki kemewahan Makanya itu. saya senang Anda nanya gini. Ya. Saya senang. Artinya kan Anda dengan pertanyaan ini Anda menyatakan sebetulnya ya, bahwa this country run by whom gitu kan. Iya, iya. Bukan hanya Jokowi. Hmm. Orang nyari kerjaan kemana sih? Iya. Ke pabrik-pabrik kan? Hmm. Ke apa sih? Siapa yang punya siapa mereka itu semua? Iya, iya. You see? Jadi maksud saya, apakah kita tuh hanya mempermasalahkan Prabowo dan Jokowi? Apakah yang tidak lebih jauh dari itu? Siapakah yang sebenarnya running the country? Siapa sih yang megang minyak sawit? Siapa sih yang megang minyak tanah? Siapa sih yang megang kedelai? Siapa sih yang megang ini? Siapa yang itu? So, kalau semuanya itu di tangan siapa? Negara. Come on, kita tahu lah Bung Arun ya. Iya. Kita tahu. Nah, jadi artinya perlawanan kita tuh tidak bisa kasarannya secara emosional saja, dipancing kita digiring, seolah-olah problem utamanya ini, padahal enggak. Ini cuma bonekanya. Iya, iya. Ya, sementara yang ini siapa? Ya, contohnya ada kawan saya juga yang baru ini ya baru aja masuk wilayah udah jadi wah luar biasa kayaknya gitu kan. Kalau nggak sebut nama kan nggak etis ya. Tapi begitulah dan mereka mengendalikan semua. Sekarang ini deh, emangnya harga beras semahal ini ya enggak lah. Enggak lah. Nah, apakah kedelai, apakah ini semua kita investigasi. Anda bayangkan kekuatan mereka seperti apa. Per day, berapa triliun yang masuk ke mereka dan berapa triliun yang kita ngemis ke mereka. Iya. Nah ini kenapa nggak dibicarakan? Yang dibicarakan cuma bagaimana menggulingkan ini, menggulingkan itu. Emangnya kalau Jokowi digulingkan, gitu, selesai enggak? Iya, iya. Enggak. Tapi yang lebih penting kan saya bilang makanya gimana, Jokowi cuma simbolnya aja ya. Tapi kekuatan yang real gitu. Bagaimana contohnya saya orang yang sudah di tahun 75 sudah diberi pelajaran oleh Johan Xiang gitu ya. Bahwa tahun sekian akan ada orang namanya ini yang akan jadi rajanya pengusaha-pengusaha di Indonesia gitu ya. Jadi mereka siapa terencana. Johan siapa tadi? Apa? Johan siapa? Johan Xiang yang punya BUMN. Oke. Oh, Johan Xiang. Johan Xiang. Johan Xiang, oke. Ya, jadi mereka tuh tertata, waktu mereka tersingkir di BLBI, mereka juga tidak bodoh. Makanya saya bilang biarin aja mereka seolah-olah memiliki, tapi kita yang menguasai dan itu terjadi. Kita seolah-olah memiliki tambang, yang nguasain siapa? Gitu kan? Nah, kita seolah memiliki subur ijo ruyu apa siapa, nggak ada, mereka kok semuanya gitu. Nah masa ini nggak terpikirkan. Nah kalau kita bergerak dibilang rasialis, oh enggak, kalau bilang rasialis sorry ya, saya sih ketua pendiri dan dewan pembina yang namanya Bhinneka Tionghoa Nasionalis Indonesia. Ya jadi kalau bilang rasialis enggak. Tapi ada segelintir dari mereka yang mengatasnamakan rasialisme, sebenarnya mereka beroperasi di balik itu. Ya, sehingga seolah-olah kalau kita menyerang kita yang rasialis, padahal mereka sangat rasialis. Mana pernah sih, ya toh? Mereka bersatu kok gitu ya. Nah kita aja yang bodoh nih, dikasih partai ini ributlah sendiri, mereka kongkowan terus. Oke, pertanyaannya adalah sekuat apa Prabowo bisa more independent dibandingkan Jokowi terhadap mereka? Di sinilah kita nanti rapornya Prabowo ditentukan. Kalau 100 tahun pertama, 100 hari pertama, kita melihat ini ya kita udah tahu harus gimana. Oke, cukup ya. 100 hari udah kelihatan. Udah kelihatan lah, pasti kelihatan. Nah makanya saya bilang bahwa memang kenapa sih janganlah Ban Serap ini jadikan burden itu kan. Siapa sih Gibran itu kan ya. Iya. Ya kan, tapi kita sekarang mau apa ini gitu. Kalau kita cuma memperolok-olok aja nggak selesai lah ini ya. Tapi bikinlah satu blueprint yang benar gitu kan. Bahwasanya masa sih sekarang kekuatan real bukan di kita, masa nggak sadar-sadar juga gitu. Kita menentukan apa sih? Menentukan apa? Beras, kopi, apa you name it lah. Apa? Nikel. Emangnya kita? Enggak lah. Gitu. Nah ini yang harus disadarin dulu. Baru kita bisa bersatu. Kalau kita punya musuh bersama, baru bisa bersatu. Kalau musuhnya Jokowi masih ada yang bela. Tapi kalau yang satu itu,
Yakin kita sama-sama dimelaratkan kok. Ya, pemiskinan negara oleh penyelenggara negara terjadi. Yang diuntungkan siapa? Perusak negara. Nah, kalau itu jadikan musuh bersama, mungkin akan berbeda cara kita bergerak, melawan dan bermain. Dari beberapa pernyataan termasuk Mas Eros tadi, Prabowo punya kegeraman soal yang soal monopolis dan lain sebagainya. Enggak membaca itu, ngapain saya ngomong di sini? Iya. Maksudnya I trust him, he's going to do that. Iya. I trust him. Oke. Sampai ada bukti I don't trust him anymore, kan itu. Saya yakin sampai kemudian sebaliknya. Ya karena apa? Karena saya balik. Kalau saya balik, saya nggak percaya sampai sebaliknya. Ya, tapi gini. Saya kan tidak baik ya. Belum apa-apa sudah menjudge ya. Enggak menjudge. Sementara ada bakat-bakatnya. Iya. Kecuali nggak ada bakat, saya bilang udah deh jangan deh. Nah, ada bakatnya karena apa? Saya ingat seluruh konversasi yang saya lakukan sama dia. Masa bisa hilang begitu saja? Saya tidak yakin. Contohnya, Mas Eros nggak bisa gitu dong. Banyak orang lupa, iya. Ya. Tapi banyak juga orang yang juga begitu, gitu kan? Kenapa? Dia juga tidak mau memperbaiki nama harum keluarganya, kan perlu. Masa capnya cuma toko PRRI? Ya. Kan itu kan nggak mungkin ya. Masa dicapnya sebagai orang pengkhianat yang menangkap Pangeran Diponegoro? Pembawa lari uang segala begitu. Ya kan? Dia ingin dong ada seperti itu. Dan dia tahu kok satu hari pernah ngomong sama saya gitu, gila nih Ros kita, apaan tuh mereka, kayak gitulah mereka, kata mereka dan kami, itu kan sudah cukup buat saya. Artinya saya kok tetap yakin bahwa hal itu kok masih ada tersisa. Nah, walaupun kemenangan dibantu oleh mereka juga. Dalam politik kan biasa gitu kan. Oke. Kalau dia bisa, contohnya kalau dia Jokowi aja bisa begitu ya. Dia sudah diberi contoh. Percaya nggak sama orang yang sudah begitu? Bisa dipercaya nggak? Apa juga akan dipercaya juga? Dulu dia bisa terhadap A, terhadap B kan mungkin aja bisa terjadi terhadap C, gitu kan. Sekarang korbannya mungkin Mbak Mega. Satu hari mungkin si Bowo kan gitu ya. Masalah itu nggak terpikirkan, pastilah. Kan Prabowo itu nggak sebodoh itu. Banyak orang yang terlalu mengunderestimate. Ya kalau soal controlling emosi iya, gitu kan. Tapi mungkin dengan umur dan faktor-faktor yang lain bisa saja berubah kan. Nah, saya sebagai teman yang mendoakan yang baik, gitu kan. Walaupun memang tidak mudah ya. Tapi saya kenal, contohnya gini deh, saya pancing nih. Anaknya Hashim itu kan ya pada umumnya sama saya dekat sama Om segala gitu ya. Saya pancing ini dia enggak decent gitu ya. Saya dulu orang yang merobek kontraknya si Happy sama Bowo ya. Untuk untuk ada satu impor tertentu gitu ya. Dan itu bisa dilakukan sama orang dalam. Dulu kan saya orang dalam. Jadi nanti nih kalau umpamanya gini loh, Bowo itu sangat strict soal gituan. Saya nggak yakin seorang bilang kan nanti yang akan memerankan ini semua adalah Hashim. No, tetap Bowo karena Hashim juga sangat menghormati kakaknya ya. Dia nggak berani lah kalau Bowo ngomong ini. Dibentak Bowo juga pasti diam gitu ya. Bahwasanya mungkin untuk yang lebih luas, desain ekonomi mungkin derajat Diwandono ya. Mungkin yang akan lebih bermain. Nah tinggal tergantung orang-orang itulah. Kalau menurut saya sih, knowing the family gitu ya, mungkin kok saya masih mempunyai tersisa hope ya, bahwa untuk tidak melanjutkan kebobrokan ini masih tersisa gitu ya. Itu yang berapa persen? Ya seperti saya bilang kan, 60%. 60% itu ada gitu ya. Tinggal dia turun ke bawah apa turun ke naik ke atas. Kalau turun ke bawah ya 49, Anda bahkan turun terus ke bawah 30 gitu. Oke, kalau saya nggak peduli apakah Prabowo nanti akan berjalan sesuai dengan keyakinan kita, baik Mas Eros atau saya, tapi yang penting adalah kita yang harus
bergerak untuk itu menjaganya. lebih penting menurut saya. Ngapain kita juga determinasi gerakan kita kan tidak ditentukan oleh angka yang dia akan tampilkan, tapi bagaimana justru sekarang menggalang teman-teman kita yang yakin tanpa harus kebencian dan marah-marah yang nggak bermutu itu gitu ya. Tapi bagaimana kita duduk bersama ya di satu pemahaman dulu gitu. Ini mau aja kemarin aja kita duduk bersama ya. Lihat aja kayak begitu ya. Tapi yang jadi masalah begini, kan kita kan ingin coba, misalnya kita balikin, misalnya kalau melihat tren pemerintahan sekarang, ini belum dilantik aja sudah berbondong-bondong itu Gerindra itu menguasai BUMN itu, mulai dari Komut, kemudian Mind ID, Komut Pertamina, Komut Pusri, kemudian macam-macam ini, padahal belum dilantik itu. Kita lihat aja, itu juga satu hal yang jadi pertanyaan ya. Karena memang juga apakah itu juga kesadaran bahwa memang dilakukan oleh rezim yang lama, ya, sehingga untuk wipe out gitu ya. Karena yang berkuasa tidak mau dikendalikan oleh, dia sudah menunjukkan di koin yang lain melihatnya bahwasanya menghapus bayang-bayang atau bayangan raja lama itu mungkin salah satunya dengan upaya itu, siapa tahu. Atau membangun keserakahan baru, itu kan satu hal yang masih jadi pertanyaan. Sehingga menurut saya memang ini satu pertanyaan yang cenderung mengkhawatirkan, ya. Tapi bukalah sedikit kemungkinan juga yang lain, ya. Sehingga kita, kenapa kalau saya gerak saya kan tidak determined by them, gitu kan. Determinasi ada di tangan saya, sehingga gerakan ini harus tetap kita yakinin bahwa apa yang kita yakin bahwa Indonesia dengan ini nggak benar ya harus kita yakinin nggak benar. Saya pun disogok apapun. Mau di apapun, kayak kemarin saya telepon sama Ara juga, saya bilang it's your personal problem saya cuma ini kok, saya bilang gitu ya. Jadi kita harus pisah-pisahkan lah, ya, nggak kayak Ara dimusuhin sama teman-teman, itu urusan mereka lah ya. Urusan saya bukan itu, urusan saya lebih jauh dari itu ya. Maksud saya, my concern is about my nation itu kan. Mas Eros, ini mungkin udah akhir-akhir, indikator ya kalau kepercayaan Mas Eros itu on the right track terhadap Prabowo apa? Ada 1-2 you name it mungkin. Berapa ada 1-2 indikator yang kemudian ini jelas nih arahnya. Misalnya di mana? Dia satu yang kalau bilang komet itu iya. Enggak, maksudnya tindakan yang bisa kita katakan sebagai sebuah indikator. Dari yang kecil-kecil aja. Dari yang kecil. Kalau yang besar kan dia di wilayah apa kan saya nggak ikutin tiap hari. Jadi nggak mungkin saya bisa ini kan. Karena hal-hal yang juga mungkin jadi catatan minus juga ada, ya kan. Tapi gini deh, kalau dia, saya ada teman datang mengatakan A yang benar, dia betul-betul fight untuk itu. Jadi tidak cuman janji-janji harapan palsu itu enggak, dia lakukan betul. Itu yang saya tahu saya ya. Tapi yang memang juga jadi pertanyaan, kok kamu mau sih dikasih tugas untuk bikin sawah yang enggak benar itu, gitu ya. Itu kan ada hal-hal yang justru membuat kita masih jadi tadinya 80 turun 20 jadi 60 gitu ya. Belum sampai 40 saya gitu kan. Ya, belum sampai 40 karena apa? Karena saya lihat kan surroundingnya. Ya. Keluarganya itu saya kenal betul ya. Tidak mengajarkan itu. Dan dia enggak juga malu kalau punya saudara seperti itu gitu kan. Saya sangat dekat dengan keluarganya. Bukan karena saya kuat jadi subjektifnya terpengaruh itu enggak. Biasanya ada satu hal yang setelah Pilpres langsung ini adalah godaan untuk the second term of office, ya kan? Dan biasanya itu sudah dimulai di tahun pertama dia menjabat di periode pertama. Dia udah pikirkan itu dan biasanya semua lawan politik dia patahkan kakinya biar nanti the last tidak ada lawan politik. Saya kira Jokowi melakukan itu. SBY juga melakukan itu to some extent. Nah untungnya yang satu ini mungkin kondisi fisiknya juga mungkin tidak terlalu bersahabat untuk keinginan itu. Ya, sehingga mungkin dia akan mengambil langkah yang bisa saja tidak seperti Jokowi yang masih dalam kondisi yang berbeda. Oleh karenanya saya pikir kok satu hal ya memang semua bisa terjadi. Saya juga makanya nggak berani mengatakan ya bahwa memastikan ataupun sok tahu memberanikan diri mewakili seolah-olah kata begitu enggak. Saya bilang ini cuman
satu harapan dari seorang teman ya. Oh saya mengenal, sayang deh. Gue kan tahu lo nggak gitu lo jangan gitu dong gitu kan. Lo jati diri lo aja, lo jadi lo sendiri deh gitu kan. Kan sebagai teman gitu harapannya ya. Nah. Yang saya tahu lo kan nggak gitu. Masa lo gara-gara jadi begitu gitu. Yang begini kita butuhkan di publik, tidak hanya di belakang. biar publik ada guidance ya kan. Loh, Mas Eros ngomong begitu. Mas Eros ini orang yang tahu betul Prabowo itu seperti apa. Kan kadang-kadang banyak orang kalau dia kenal baik ngomongnya di belakang layar doang. Dan kita tidak tahu progresnya apa kan. Tapi kalau di depan publik kan ada sesuatu yang bisa kita pegang. Saya sudah menyampaikan kepada Prabowo begini. Ini contohnya nih, terakhir ya. Ya. Waktu di malam itu saya ngomong sama dia, demi Allah Mas Eros, bukan gue yang bunuh orang-orang itu. Mungkin karena gue nggak bunuh, gue dipecat gitu. Ya kan? Si itu tuh, cuma saya nggak, ini nggak etis ya, jangan. Si itu, dia itu semua. Mas Tan tahu kan yang saya ditelepon sama pasukan dia kan, untuk merilis si Desmond Haryanto, kan saya langsung yang deal sama mereka. Gitu. Gimana Desmond harus kalau diturunkan nggak boleh nengok belakang, Haryanto harus dijemput begini, nggak boleh ngomong begini. Saya semua yang deal sama mereka. Lo tau kan Mas? Gue nggak bisa nembak katanya. Orang yang nggak bersenjata gue tembak nggak mungkin Mas. Itu melanggar konvensi Geneva. Dia bilang. Gue ini militer yang punya aturan gitu. Ya gue nggak bisa. Konsekuensinya gue begini kalau dipecat gara-gara itu. Ini omongan dia. Ya artinya dalam hal ini banyak orang yang tidak mendengar pernyataan itu langsung loh ya. Demi Allah bukan aku Mas. Kan gue ini dipecat gara-gara gue gak bunuh abisin. Diperintahkan selesaikan ya gue selesaikan dengan cara gue. Dia bilang gitu. Ya, tapi si itu tuh pasti. Si itu. Jadi kalau ada yang hilang bukan gue lagi tuh Mas. Gitu. Jadi hal ini kan banyak yang terselubung. Karena yang buruk itu di bahwa itu PR politiknya. Sangat buruk menurut saya ya. Juga di Mbak Mega juga kan gitu kan. PR politiknya jelek sekali menurut saya gitu kan. Tapi kalau di Jokowi PR politiknya jago tuh. Pinter dia. Mengolah, dia tahu zaman medsos perkembangannya gimana. Ya mungkin bedanya adalah Jokowi orang yang mau mendengar masukan. Masukan konsultan komunikasi politiknya. Tapi Mbak Mega sama Prabowo orang yang tidak mau mendengar orang lain. Ya saya rasa itu salah satu juga hal yang. Atau orang nggak berani menyampaikan. Ya yang ini kan satu. Sebetulnya apa ya. Ya sebenarnya saya nggak enak. Ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Ya. Sebenarnya bilang bahwasanya licik mungkin ya. Gitu. Iya. Tapi kalau cerdas itu ya. Kecerdasan itu biasanya harus ke wilayah positif ya. Iya. Kalau dia memang kelicikannya tinggi. Jadi memang betul-betul dia tahu. Dia tahu gitu. Walaupun dia punya kartu as, dia bilang, wah kok kartu saya cuma 2 semua. Iya. Gitu. Jadi memang dia orang yang bisa bermain seperti itu. Sementara Mbak Mega dan Prabowo ini aktor yang kurang nggak bisa dapet citra dia gitu ya. Karena nggak bisa memainkan peran yang sangat luar biasa gitu kan. Ya, tapi mungkin juga orang keseganan orang. Saya kan punya pengalaman misalnya ngobrol sama saya Mbak Mega belum pernah, bayangkan. Tidak punya saya kesempatan untuk ngobrol sama Mbak Mega, tapi sama Jokowi, Prabowo, SBY pernah. Kelihatan betul. Ya. Kalau Jokowi itu orang yang kita ngomong panjang pun dia dengerin. Iya. SBY dia ngomong duluan panjang-panjang baru kita sedikit. Nanti dia lagi kita panjang. Prabowo kita mikir-mikir ini orang lagi happy nggak? Iya. Kalau kita mau ngomong itu nggak bisa anytime, tergantung moodnya dia. Kan susah kalau ada pemimpin yang misalnya saya kita kasih masukan. Saya paham ya memang ini satu apa ya, nggak tahu negeri ini punya dosa apa gitu ya. Iya. Kok setiap ada pemimpin baru ya pasti ada hal yang enggak gitu ya. Contohnya apa? Di saat itu juga negara yang begini besar, Gus Dur yang waktu itu masih dalam keadaan kurang sehat gitu ya, bisa jadi presiden kan. Lalu orang yang maaf aja yang ya menurut saya sih pengalamannya harusnya belum mencukupi gitu ya.
dia learning by doing itu kan dia lakukan ya. Tapi pada saat jadi presiden pertama kan kayak Pratekno, kan Anda juga pernah jadi staf susnya. Iya 4 bulan. Kan? 4 bulan. Iya banyak blendernya kan kayak gitu. Saya juga membantu dia cukup baik gitu ya. Tapi ya sudahlah. Menurut saya gini, jangan kita itu menempatkan seseorang ngelihatnya hanya dari sekarang. Harus ada dong kelihatannya ya. Track recordnya bisa dilihat. Kalau saya dari pertama saya udah nggak yakin gitu loh. Itu bisa tanyakan oleh Mbak Mega. Terhadap Jokowi. Iya, saya nggak yakin. Karena apa? Karena menurut saya karena juga belajar masalah acting segala gitu kan. Saya lihat ada hal-hal yang tulus, yang tidak, apa kan bisa terbaca dengan baik gitu kan. Dan saya tanyakan kepada Pak orang dekat saya, cara saya menyelidikin orang kan tidak langsung gitu aja. Saya bikin ininya apa, orang pegawai dekatnya, teman dekatnya, semua saya sudah rekord semua. Sehingga saya bilang sama Mbak Mega, please Ma, be careful gitu. Dan hari pertama aja dia sudah lonely ya. Waktu dia memberikan kekuasaan itu kan jam 7 pagi yang 2014 itu kan. Wah semua pada kumpul di Kebagusan. Baru jam 8 aja semua udah kosong. Yang tinggal anak saya, terus apa itu, si Rini sama Kapolri yang dulu tuh, sama orang Banten tuh ya. Mana yang lain, semuanya udah ngiriin Jokowi. jadi memang. Dan itu khas Indonesia kan. Sekarang aja orang pada mau merapat-rapat ke Prabowo semua. Oh, Dasko aja, luar biasa didikan. Saya kasihan, makanya saya bilang sama Dasko, mudah-mudahan I congratulate, saya bilang saya ini cuman ya be careful aja gitu ya. Ya saya bilang. Apalagi kalau orangnya masih muda, masih ganteng, masih apa, itu godaannya lebih banyak lagi. Iyalah. Jadi kaya, berkuasa, gagah, ganteng, bahaya itu. Itu. Mas Eros, ini terakhir ya, cuma trivia pertanyaan ringan. SBY atau Mega? Untuk apa? Milih aja. Preferensi. SBY atau Mega? Dalam konteks apa? Dalam konteks pribadi Mas Eros, in general. Itu bukan satu pilihan yang harus saya nyatakan. Oh. Iya. Karena saya dengar Luhut mau dia. Luhut ditanya gini, Jokowi atau Mega? Ya Jokowi lah, kan dia kan bos saya. Tapi begitu Jokowi atau Gus Dur. Gus Dur. Oke Mas Eros mungkin gak mau begitu. Ini Mas Eros, kalau film udah berapa bikin? Sebetulnya saya di belakang layar ya sebagai apa ya, untuk memberikan masukan teknis segala gitu di teater populer sering lah ya. Dan belajar di situ sekaligus menjadi mentor juga pada akhirnya gitu kan. Tapi kalau film sesungguhnya itu ya baru Cut Nyadin. Oh yang jadi director itu baru Cut Nyadin. Yang director dan itulah makanya hebat. Bayangkan ini pada waktu itu memang saya ragu-ragu tadi mengatakan saya takut salah. Jadi baru pertama bikin film langsung kolosal, pemainnya juga luar biasa. Dulu waktu itu saya pernah membaca artikel sampai kemudian Christine Hakim disandingkan dengan Meryl Streep gitu ya. Wah ini apa? Nah, gini Bang Arun. Anda percaya apa enggak ya? Makanya saya tuh enggak pernah bilang bahwa Cut Nyadin partai berlalu mengangkat diri, dibilang legend begini. Saya diam-diam aja. Gini, ini sejujurnya ya. Orang boleh nggak percaya, boleh nggak. Memang saya bukan kiai gitu. Saya bukan orang yang sangat beragama bagus gitu ya. Enggak. Cuma satu. Saya tuh heran gitu. Saya kalau ada gitu saya cuma minta satu sama yang di atas. Makanya bos saya kan yang di atas. Iya. Dan itu kekuatan itu datang. Dan saya gunakan use me gitu. God use me gitu. Saya selalu itu. Makanya waktu kenapa saya masalah badai pasti berlalu dicolong begini begitu saya diem aja gitu. Karena sebenarnya saya tuh tidak mau begitu juga famous yang diberikan oleh Cut Nyadin sangat biasa-biasa aja. Di rumah saya tuh nggak ada tuh citra satu pun saya simpen gitu kan. Karena apa? Kayak menurut saya nggak mungkin sih. Saya umur saya waktu 2026 ya.
dengan kata-kata yang segitu. Gak mungkin kalau gak dikasih dari di atas itu loh ya. Jadi orang percaya apa enggak gitu. Kecuali Anda salah ya memilih Tuhan. Iya. Kalau saya minta apa aja insya Allah dikasih gitu. Insya Allah ya. Artinya waktu itu semua orang bilang di Aceh pun ya, setiap yang minta pasti mati. Gak pernah bisa bikin film itu. Ya saya minta sama Tuhan ternyata diberikan. Saya gak pernah yang namanya jadi pamret itu, gak pernah. Tapi the power, ya I ask him, ya use me gitu kan. Dan terjadi. Jadi kalau saya sekarang suruh ulangin lagi gak ngerti caranya gimana. Nah ini kan ternyata jadi kayak tiban gitu ya. Nah sehingga kadang-kadang saya sering malu sendiri. Saya datang ke sana dikira orang jago musik, saya malu gitu kan. Nah kalau saya merendahkan diri bilang katanya, wah tuh merendahkan diri biar meninggikan mutu loh. Kayak gitu, kenyataannya begitu. Makanya saya gak berani sombong. Kalau saya sombong saya takut nanti yang di atas. Oh gitu ya, oke. Udah sekian aja buat kamu kan gitu. Nah makanya saya yakin melawan kekuatan besar pun waktu saya ngelawan Pak Harto. Banyak orang salah sangka. Ya. Kenapa berani? Mas Eros berani? Enggak. Karena saya terlalu takut sama yang di atas. Ya karena budu. Kalau rumah masa depan itu berarti bukan Mas Eros ya, saudaranya? Bukan, tapi produsennya. Bukan. Produsernya. Bukan rumah masa depan, bukan. Langitku rumahku, sorry. Iya, itu produsernya dan saya juga sebagai orang yang inilah mimpin di belakang juga. Oh gitu tapi ya. Formal sutradaranya bukan Mas Eros? Bukan, Mas Slamet. Oh Mas Slamet. Saya yang ikut untuk memfasilitasi, to rewriting gitu ya. Jadi maksud saya gini, hubungan saya sama Mas Slamet kan begitu dekat ya. Mudah-mudahan disertai oleh juga para pemimpin kita ya. Jangan ribut lah. PGP sekarang entah saudara kok ribut aja gitu ya. Di keluarga Bung Karno juga ribut aja. Ya sudahlah. Nah ternyata dengan hubungan yang indah itu kita bisa melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Kayak membuahkan hasil. Kayak Mas Slamet juga bantu saya di Sunyadin gitu kan ya. Membantu saya di waktu bikin badai walaupun tidak secara langsung. Tapi kan ceritanya apa gimana kita ngobrol kita apa. Sehingga saya kok merasa ya bahwasanya pokoknya saya dikasih apapun, tugas apapun saya yain aja gitu. Karena saya tahu saya punya sahabat yang luar biasa nih, teman yang luar biasa. Karena orang gak percaya sih ya. Makanya saya gak berani berketuhanan tuh paling saya gak berani gitu ya. Kalau agama mungkin masih bisa kita perdebatkan. Tapi berketuhanan buat saya mutlak gitu ya. Karena itulah satu-satunya yang sampai hari ini membuat saya mengambil sikap yang menurut saya benar. Dan kalau saya berani, dibilang orang berani Pak Harto, saya apa yang berani Pak Harto? Enggak. Karena saya terlalu cinta Indonesia dan karena takut sama yang di atas, makanya saya berani gitu. Kalau lagu berapa Mas yang diciptakan? Banyak? Ada 100-an kali. Wah kalau ini banyak, ratusan. Banyak. Cuman kan saya. Tapi Mas Eros, tapi kayaknya ada lagu Chrisye yang Merpati apa? Putih. Ya. Merpati Putih Mas Eros kan? Iya. Jadi gini dah, seluruh lagu yang saya sama Yogi itu pasti saya liriknya. Ya, pasti saya juga dominan 70% lagunya. Sama Yogi S. Prayogo apa? Ya, Yogi S. Suryo Prayogo. Ya. Itu kalau bertiga itu pasti gitu. Jadi sama siapapun saya pasti yang dominan. Liriknya tuh saya pasti. Dan lagunya pasti minimum 70% pasti saya gitu. Kecuali ada satu Merepi Alam, itu mungkin ya 60% Chrisye lah ya, saya 40%-nya karena belum jadi gitu kan. Dia baru pertama kali belajar bikin lagu gitu ya. Jadi ya ginilah yang saya ingin titipkan kepada teman-teman ya, janganlah merasa sombong gitu ya. Jadi pencipta, begitu juga para politisi gitu ya. Coba kalau saya merasa bahagia karena sampai hari ini kok saya masih tolong terus sama dia. Saya gak punya apa-apa gitu. I only have him tuh. Nah, kira-kira gitu deh.